Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta mempunyai 7 fakultas, yaitu ada Fakultas Kedokteran, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, juga Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini terdiri dari beberapa program studi, seperti Ekonomi Syariah, Ekonomi Pembangunan, D3 Akuntansi, D3 Perbankan dan Keuangan, S1 Akuntansi, dan juga S1 Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa Rini dengan NIM 251011118 dengan prodi S1 Manajemen dari Lokal D. Kali ini saya akan menjelaskan manajemen pemasaran pada perusahaan Lion Air atau PT Lion Mentari Airlines. Pertama-tama, saya akan menjelaskan profil perusahaannya terlebih dahulu. Lion Air adalah maskapai penerbangan swasta nasional Indonesia yang didirikan pada tahun 1999 dan mulai beroperasi pada tahun 2000. Visinya yaitu menjadi perusahaan penerbangan swasta nasional yang melayani penerbangan domestik dan internasional dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip keselamatan dan keamanan penerbangan. Misinya yaitu menjadi perusahaan penerbangan nasional yang inovatif, efisien, dan profesional untuk menjangkau lebih banyak kota di Indonesia. Yang kedua ada STP atau Segmenting, Targeting, Positioning pada Lion Air. Yang pertama ada segmenting. Lion Air melayani segmen pasar domestik dan internasional dari berbagai kalangan usia dan kebutuhan, terutama segmen pasar menengah ke bawah dengan fokus pada konsep low cost carrier atau maskapai biaya rendah. Yang kedua ada targeting. Targetnya adalah masyarakat yang menginginkan penerbangan dengan harga ekonomis dan jaringan rute yang luas. Lion Air menargetkan penumpang yang mencari alternatif penerbangan murah dengan pelayanan dasar yang efisien. Yang ketiga ada positioning. Lion Air memposisikan diri sebagai maskapai low cost carrier dengan brand image harga tiket murah dengan slogan We Make People Fly, menekankan aksesibilitas dan volume penerbangan tinggi sebagai keunggulan kompetitif. Karena Lion Air ini adalah sektor jasa, jadi mereka menggunakan penerapan 7P. Yang pertama ada produk. Layanan penerbangan penumpang dengan berbagai rute domestik dan internasional yang kompetitif, terutama dalam segmen low cost carrier. Yang kedua ada harga atau price. Sistem harga variatif sesuai permintaan dan periode untuk memenangkan persaingan, menawarkan harga yang lebih rendah dibandingkan maskapai lain. Yang ketiga ada tempat atau place. Layanan yang tersedia di berbagai bandara utama di Indonesia dan beberapa rute internasional dengan penekanan pada akses yang mudah melalui online booking dan penjualan tiket. Yang keempat ada promosi, menggunakan beberapa promosi seperti iklan, personal selling, sales promotion, direct marketing, dan public relation untuk memperkenalkan produk dan menarik konsumen. Yang kelima ada proses, Pelayanan meliputi kemudahan pemesanan tiket, pelayanan yang cepat dan responsif, serta pemeliharaan armada yang teratur untuk keamanan dan kenyamanan penumpang. Yang keenam ada orang atau people, menempatkan perhatian pada kualitas pelayanan karyawan sebagai kunci kepuasan pelanggan, termasuk pelatihan karyawan dan kesiapan mereka merespon kebutuhan pelanggan. Terakhir ada bukti fisik. Fasilitas fisik termasuk kondisi pesawat, kenyamanan kursi, kebersihan, dan fasilitas penunjang di bandara seperti layanan check-in dan ruang tunggu. Perusahaan dengan faktorial akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Agnes Aulia dengan NIM 2510111112 dari Lokal D dan prodi S1 Manajemen. Jadi, Uniqlo ini adalah salah satu perusahaan fashion yang berhasil menghadapi tantangan ini melalui manajemen yang sederhana dan efektif. Uniqlo didirikan pada tahun 1984 di Jepang oleh Tadashi Yonai dari toko kecil bernama Unique Clothing Warehouse. Nah, Uniqlo ini fokus pada filosofi lifewear, yang berarti pakaian yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama untuk kehidupan sehari-hari dengan inovasi seperti heat tech untuk pakaian hangat. Selanjutnya adalah visi dan misi Uniqlo. Jadi yang pertama ini bakal kita bahas adalah visi Uniqlo. Nah, visi Uniqlo ini adalah menjadi merek pakaian terkemuka di dunia yang dikenal karena komitmennya terhadap kualitas sederhana dan keterjangkauannya. Perusahaan ini bertujuan untuk terus berinovasi dan meningkatkan produk serta layanannya guna memenuhi kebutuhan dan preferensi pelanggan yang terus berubah.
Uniqlo juga membayangkan masa depan di mana setiap orang dapat menikmati manfaat dari pakaian yang dirancang dengan baik dan juga terjangkau. Yang selanjutnya ada misi Uniqlo. Misi Uniqlo ini adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pakaian inovasi dan berkualitas tinggi. Perusahaan ini bertujuan untuk menyediakan pakaian yang nyaman, fungsional, dan bergaya serta memenuhi kebutuhan individu di seluruh dunia. Uniqlo berupaya menciptakan dampak positif bagi masyarakat dengan menawarkan produk-produk yang berkelanjutan dan ramah lingkungan sekitar. Jadi yang selanjutnya akan kita bahas yaitu mengenai STP, yaitu segmenting, targeting, dan juga positioning. Yang pertama adalah segmenting, yaitu Uniqlo membagi pasar berdasarkan demografis, yaitu usia 15-45 tahun, laki-laki dan perempuan, batas menengah ke atas, pelajar hingga profesional. Kedua ada geografis, yaitu kota besar dengan gaya hidup yang modern. Yang ketiga ada psikografis, yaitu konsumen yang mengutamakan kenyamanan, kesederhanaan, dan juga kualitas. Yang juga ada serta perilaku mencari pakaian fungsional, tahan lama, dan harga serta kualitas. Segmentasi ini membuat Uniqlo berfokus pada konsumen yang butuh pakaian praktis untuk aktivitas sehari. Yang selanjutnya itu ada targeting, yaitu Uniqlo menargetkan konsumen muda dan aktif berusia 15-30 tahun yang membutuhkan pakaian simpel dan nyaman, serta ada juga yang untuk dewasa profesional usia 25-45 tahun yang mengutamakan kualitas dan fungsi untuk bekerja. Selain itu, Uniqlo juga menargetkan keluarga melalui koleksi Kids and Baby. Nah, strategi penargetan ini membuat Uniqlo tetap relevan bagi berbagai kelompok dengan kebutuhan pakaian basic yang berkualitas. Jadi, untuk yang ketiga ini atau yang terakhir adalah positioning, yaitu Uniqlo memposisikan dirinya sebagai brand lifewear, yaitu penyedia pakaian sederhana, fungsional, dan berkualitas tinggi yang cocok dipakai setiap hari. Mereka juga menekankan teknologi bahan inovatif seperti heat tech, aerism, dan ultra light down, serta desain minimalis khas Jepang. Dengan harga yang terjangkau ini, namun berkualitas premium, Uniqlo dikenal sebagai brand yang menawarkan kenyamanan dan fungsi tanpa mengejar tren musiman. Nah, yang selanjutnya bakal kita bahas yaitu mengenai 4P yang ada di Uniqlo. Nah, Uniqlo ini memiliki produk pakaian kasual dan basic dan teknologi bahan inovatif atau heat tech dan aerism, desain minimalis, dan kolaborasi produk yang eksklusif. Yang kedua, ada harga atau price. Nah, strategi harga berbasis kompetitif dengan harga relatif yang lebih tinggi dari pesaing, namun sering menawarkan promo dan diskon yang menarik kepada pelanggan. Nah, yang ketiga ini atau tempat atau place. Nah, penjualan ini melalui toko retail di mall besar, flagship store, dan platform e-commerce resmi guna jangkauan pasar yang lebih luas. Nah, yang keempat ada promosi atau promotion. Nah, promosi ini menggunakan iklan konvensional dan digital, media sosial, influencer marketing, kolaborasi dengan brand lain, dan kampanye yang menonjolkan fungsi dan keberlanjutan pada produk. Sekian dari kami, terima kasih dan sampai jumpa.